Para saudara terkasih, hari ini hari Sabtu dalam Minggu Prapaskah kelima. Kita berkesempatan lagi untuk berjumpa dan bermenung. Dan permenungan kita hari ini berdasarkan teks kitab suci dari kitab Nubuat Yehezkiel bab 37 ayat 21 sampai 28. Dan Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Para saudara terkasih, dua bacaan ini menjadi warta kegembiraan yang sejati. Yahweh dalam kisah perjanjian lama dari kisah Nubuat Yehezkiel tadi, kita mendengar atau tahu dengan baik bahwa Yahweh menginginkan agar Israel itu yang tercerai-berai itu bisa berhimpun kembali. Dan ini sebuah perjuangan berat. Allah sudah tahu dengan pasti bangsa ini adalah bangsa tegar tengkuk. Dan ketika mereka tercerai-berai, mereka tidak punya apa-apa lagi. Mereka tidak punya kemampuan lagi. Mereka hilang, hanyut di tengah bangsa-bangsa lain. Mereka menjadi kecil, terpencil. Tetapi Yahweh ingin membuat mereka jadi besar dengan menghimpun kembali mereka untuk berkumpul. Dan Yahweh ingin agar mereka hidup di bawah pemerintahan seorang raja yang bisa menuntun dan mengarahkan mereka hidup dengan tertib baik. Dan itu disertai hukum. Itulah yang kita dengar dari kisah Nabi Yehezkiel. Injil menceritakan hal yang sama, ialah bahwa Yesus tampil untuk mewujudkan kerinduan Allah itu ialah untuk mengumpulkan mereka yang tercerai-berai. Dan pertanyaan kita, siapa yang tercerai-berai? Yang tercerai-berai dari kita ialah dari tengah-tengah kita ialah mereka yang seperti Lazarus. Lazarus itu orang yang tercerai-berai dari kehidupan masyarakat. Orang lumpuh, orang miskin, pemungut cukai, para pendosa, orang kusta, mata buta. Itulah orang-orang yang tercerai-berai dari masyarakat Yahudi pada zaman itu. Dan mereka inilah yang menjadi titik perhatian Yesus untuk menghimpun kembali mereka-mereka ini. Dan ternyata cara Yesus untuk menghimpun mereka yang tercerai-berai ini untuk berkumpul bersama-sama dengan yang lain, itulah menyebabkan kecemburuan dan salah mengerti orang Yahudi terhadap Yesus. Karena itu ketika dia membangkitkan Lazarus, orang yang disayangnya itu, banyak orang menjadi hingar-bingar dan gelisah. Dia membangkitkan dan peristiwa itu menyebabkan banyak orang percaya kepadanya. Kepercayaan itu penting. Banyak orang percaya kepada Yesus dan mereka mengikutinya. Ini menimbulkan kesulitan besar bagi kaum Farisi dan ahli Taurat. Dan karena itu Injil menceritakan kepada kita mereka berniat membunuh Yesus. Satu hal kecil menjadi bahan refleksi bagi kita. Banyak orang hidup di tengah dunia ini dengan berkeinginan baik, berbuat baik kepada sesama, berjuang agar mereka yang tersisih itu terhimpun, berjuang agar mereka yang tercerai-berai itu bisa dapat kembali berkumpul. Perjuangan ini berat dan banyak orang tidak suka kalau mereka yang tersisih itu dikumpulkan. Kita berdoa semoga kita juga dalam hidup sehari-hari berjuang untuk menjadi orang yang berani mengambil posisi di mana boleh dan berani mengumpulkan mereka yang tersisih itu. Siapa yang tersisih? Orang miskin, orang susah, orang yang tersingkirkan, orang yang dijauhkan. Kita misionaris hati kudus bertugas untuk pergi membawa hati kepada mereka-mereka seperti itu. Kalau itu yang kita buat, maka banyak orang akan berkumpul bersama kita
dalam kerajaan Allah. Amin.